Halo, jumpa lagi di channel One Bolt. Kali ini saya akan membuat video ya, mengganti engine mounting. Ini engine mounting belakang untuk bak perseleng yang bagian atas ya. Bentuknya seperti ini. Ini yang baru ya, yang asli mobil Suzuki Carry. Nah, ini yang asli seperti ini ya. Kita akan mengganti engine mounting yang rusak, yaitu bagian ini udah sobek ya, udah lepas ya. Jadi ini yang barunya seperti ini. Nah, ini kelihatan kan seperti ini. Ini yang asli, ada tulisan made in Jepang dan ada kode nomornya di bagian sini, di sisinya. Lalu di sini ada kualitas ya. Nah, ini kualitasnya seperti ini ya. Nanti kita akan lepas dulu yang bagian lama, gimana caranya, saksikan video saya ya. Yuk. Baik, pertama kita akan melepas dudukan ini nih ya, dudukan ini nih, dudukan dari engine mountingnya ya. Ini engine mountingnya nih ya, ini engine mounting baut bawah ya, seperti ini. Nah, ini bautnya baut 12, ada dua, sebelah sini dan sisi laginya sebelah sini ya. Ini kalau kelihatan ya. Oke, kita akan lepas ya. Nah, ini kita akan lepas dulu, ini biar mudah ya. Jadi pemasangannya ini biar mudah, itu maksudnya kita melepas baut ini ya, baut dudukan. Nah, kemudian ada lagi baut yang menempel pada nih, baut pada ke bak perselengnya nih ya. Ini baut yang bagian atas. Nah, ini ya, sebelah sini. Nah, ini baut yang atas ya, engine mounting atas. Nah, nanti kita kendorkan, ini kuncinya kunci 12 ya. Kemudian baut dudukan, nah sebelah sini ya, ini ya, ini kita lepas juga ya. Jadi ada 3 baut yang kita lepas untuk melepas engine mountingnya ya, supaya gampang nanti pada saat memasangnya ya. Kita lepas bautnya ada 1, 2, 3 ya. Nah, ini kemudian jangan lupa, nanti kita ganjal nih bak perselengnya nih ya. Nanti kita pakai dongkrak ya. Oke, kita ganjal. Setelah, jangan dilepas dulu, jangan dikendorin, jangan dilepas dulu buat ininya ya, buat dudukannya jangan dilepas dulu ya. Nanti kita akan dongkrak dulu ya, kita ganjal baru nanti kita akan lepas. Oke. Nah, ini ya, kita lepas nih baut yang atasnya nih. 1, ini 2 ya. Ini pengait ya, yang ini nanti kita dongkrak, kita tahan ya, agar nanti tidak jatuh bak perselengnya nih ya guys. Kita dongkrak dulu permukaannya ya, permukaan dari, jangan lupa didongkrak untuk bagian bak perselengnya ya. Posisikan pas di bawah, di tengah-tengah bak perseleng, agar dia tidak berubah, tidak bergeser. Oke, seperti ini ya, kita dongkrak. Nah, itu oke. Setelah kita dongkrak, nah sudah cukup kuat. Kemudian kita kendorkan bautnya ya, baut yang tadi, baut 14 ya, dan baut 12. Lepas dulu baut engine mountingnya ya, yang 14 yang bagian atas. Ini kita kendorin aja nih. Ini kan diganti karena apa, karetnya sudah sobek ya. Ini karetnya sudah sobek, jadi kita harus ganti ya. Sabar, bukanya nggak usah buru-buru ya guys. Nah, ini udah oblak, ini buka baut 14 ya. Nanti kita bisa lihat nih, kalau udah sobek, kalau udah dilepas nih kelihatan nih, karetnya tuh sudah lepas, jadi mesinnya bergetar. Ini bisa membahayakan nanti yang biasanya apa, seal kopel tuh pada bocor. Nah, ini bautnya seperti ini ya, baut 14 ya. Kita lepas dulu, kita simpan dulu deh bautnya. Nah, kemudian kalau sudah melepas baut yang
engine mounting. Nah ini kita tinggal melepas bagian dudukan atas ya, yang baut 12. Nah kita lepas yang baut 12 nya biar mempermudah nanti pada saat memasang. Oke, ini bautnya ada 2 nih, kanan kiri. Kalau teman-teman lihat ya ada di atas bautnya. Oke. Nah tuh ya, ini satu yang belah sini ya. Ini kita lepas dulu ya. Ini bautnya 2. Nah ini udah pas nih tuh ya, 2 ya. Nah ini udah lepas, cepot nih dudukannya nih. Tuh. Nah ini kita tinggal lepas tuh ya. Yuk kita lihat keluar yuk, kesini yuk. Nah kita lihat ya. Nah ini dia nih, ini yang rusaknya nih. Nah ini kalau yang ini besi ini yang bentuknya U. Nah ini dudukan engine mounting yang pada sasis. Nah ini nanti menggantung di sini nih untuk bak perselangnya ya, menggantungnya di sini. Nah ini ada karetnya nih. Nah lihat tuh karetnya. Nah ini ada baut yang bawah ya, pegangannya kita lepas dulu ya, baut bawahnya nih, biar kita bisa lihat engine mountingnya rusak kan. Ini kuncinya 14 ya, pakai kunci 14. Ini kita lepas kayak gini. Nah, kita ganti sama yang baru. Tuh kan. Ini bisa mengakibatkan kalau yang digantung itu biasanya nantinya tuh seal kopel suka apa namanya, suka sobek, bocor. Nah ini kita lepas ya. Tadi ini pakai kunci. Oke, ini kita lepas. Nah kita lepas nih. Nah ini engine mountingnya. Nah ini dia engine mountingnya, kita ganti ya. Nah ini udah kendor nih tuh ya. Ini engine mountingnya letoy guys. Nah ini letoy. Nah ini engine mountingnya ini kalau dilihat ini yang biasa nih, karetnya empuk banget ini ya, bukan yang asli ya. Ya karet yang biasa, bukan yang asli. Nanti kita ganti dengan yang baru agar dia lebih. Nah ini yang baru nih ya, yang baru ya kan. Ini kita ganti dengan yang baru. Nah seperti ini ya, tuh kan lebih tinggi ya, beda ya, lebih tinggi dia. Kita lihat tuh lebih tinggi ya permukaannya. Kita cara masangnya, nah ini ya posisinya seperti ini. Nah ini kita pasang seperti ini ya. Nah ini ada yang pendek. Nah ini kan bautnya tuh kelihatan ya, beda kan kalau yang asli. Nah kalau yang asli itu ada mereknya, yang ini tidak ada mereknya ya. Oke, kita pasang ya seperti ini. Dan kita bersihin dulu. Nah ini cara memasangnya ya, perhatikan ya cara masangnya. Nah ini kita lihat cara pasangnya nih ya. Ini lihat yang ada posisi ini, nanti dia madepnya ke bawah seperti ini ya. Nah ini madepnya seperti ini ya, cara masang. Jangan salah ya, ini madepnya ke bawah ya. Nah ini ada nutnya ya. Nut ini masuk ke lubang ini ya, harus pas. Nut ini masuk ke lubang ini. Oke. Nah sementara yang atas ini nanti nutnya masuk ke bak perselang ya. Kita masukkan dulu posisinya ya. Kita lihat nih ya, set. Nah nutnya harus pas ya, tuh nutnya tuh pas. Kemudian kita tinggal pasang murnya lagi. Ini kita pasang ring, kita masang murnya. Nah ini tinggal masukkan mur 14 ya. Kalau nutnya nggak masuk, terbalik berarti masangnya. Oke, kemudian tinggal kita kencangkan dengan kunci 14 ya. Oke, kencangkan dulu ya, kencang-kencangnya. Ini harus kencang nih, jangan sampai kendor. Oke, sip. Nanti terakhir bisa pengencangan ya. Oke. Nah bentuknya seperti ini
ya pemasangannya, bisa dilihat. Nah, nanti kita tinggal pasang ke baut. Yang ini baut sasis, baut 12, yang ini baut 14. Oke, kita pasang kembali ya ke posisinya semula. Ya, kita masukkan kembali ke dudukannya atau ke bak perselangnya untuk engine mounting yang baru. Nah, ini untuk gantungan di engine mounting untuk di bak perselang ya, ada 2 lubang. Yang lubang tengah ini untuk bautnya, sementara yang sisi sebelahnya ini adalah untuk nutnya. Nah, yang ini dudukan untuk ke bak perselang ya. Ini untuk pasangnya ke sini ke bak perselang, bautnya sasis ya, ke sasis ya. Yang ini ke bak perselang, yang ini untuk ke sasis. Oke, kita pasang ya. Lihat cara masangnya. Kita masukkan kembali ya, lihat nutnya ya, nut ada sebelah kanan, kita posisikan sebelah kanan. Oke. Nah, kita masukkan lubangnya dahulu ya, lubangan apa nih, ke bak perselang. Set. Nah, sudah masuk nih. Nah, ini udah masuk nih, tuh kan, masukkan. Oke, kemudian kita apa namanya tuh, kasih murnya. Nah, ini murnya mur 14, lalu kita kasih, kita pasang dulu murnya. Sip, seperti ini agar tidak goyang ya. Ya, kita kencangkan nih yang atasnya nih, buat atas nih yang kenceng ya, jadi harus kenceng nih, jangan sampai nggak kenceng. Ini udah masuk ke finishing ya, sampai kenceng ya, agar dia tidak goyang nanti di mountingnya. Sip. Kedua baut engine mounting, yang baut yang 14 dikencengin ya, kalian harus kencengkan ya posisinya, pas bawah tuh harus kenceng. Oke, yang bawah kencang, tinggal kita memasang baut pada dudukan engine mounting yang ke sasis ya, baut 12 nih. Kita masukkan 2 bautnya ya. Nah, kemudian kita kencangkan ya 2 baut ini ya, 2 ten baut yang tadi, yang baut 12 ya, yang menempel pada sasis. Oke. Kalau pakai tangan kanan aja guys. Sip, kita kencangkan. Sip. Nah guys, nah ini ya pemirsa, udah selesai ya. Bautnya sudah kencang, ini baut, 2 bautnya udah kencang, baut engine mountingnya juga udah kencang. Nah, ini sudah selesai cara memasang engine mounting pada bak perselang ya, yang menggantung. Nah, ini tinggal kita turunin aja dongkraknya ya. Nah, ini sudah selesai, kita tinggal turunkan seperti ini. Sip. Nah, ini udah nggak goyang nih sekarang, itu cakep tuh ya. Engine mountingnya sudah tidak goyang, bak perselangnya sekarang. Nah, ini kalau misalkan engine mounting ini bisa mengakibatkan seal pada gardan ini nanti akan bocor, nah, karena dudukannya tidak pas. Oke, sip. Baik pemirsa, tadi kita sudah mengganti engine mounting yang rusak ya. Nah, perlu diperhatikan, biasanya kalau engine mounting yang di belakang ini yang menggantung itu ciri-cirinya, biar kalau rusak ya, itu bisa mengakibatkan seal pada kopel atau yang pemutar gardan belakang itu sealnya bocor, karena si gantungan ini engine mountingnya dia sudah lembek ya, sudah lembek nih ya, ini udah berputar ya. Nah, ini bisa kelihatan nih, empuk banget nih, remepet, apalagi kalau udah sobek ya. Nah, ini bisa mengakibatkan
suara mesin bergetar atau mesin blok bergetar juga nanti seal koppel bisa bocor. Baik, demikian tadi video dari saya cara memasang engine mounting pada bak Persela khususnya untuk roda penggerak bagian belakang. Ini mobil Suzuki ya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like di video di channel saya dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye.